Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Guru. Jadi sekarang kita sudah masuk di tema 8 ya anak-anak ya. Nah, untuk sekarang kita akan belajar nih tema 8 melanjutkan yang kemarin masih dalam subtema 3. Tapi sebelum mulai belajar seperti biasa kita akan berdoa. Nah, untuk yang memimpin doa, Pak Bagus akan ngacak nih ya, biar seru. Kita acak kira-kira siapa ya yang dapat untuk memimpin doa hari ini. Oke, kita klik start. Siapa ya? Oke, sepertinya Siti Rohmah. Silakan untuk memimpin doa. Siapa? Dengaran Pak suara saya? Ya, siap. Silakan Siti Rohmah. Baik teman-teman, bersiap? Siap. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Siti Rohmah. Ya, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa, tujuannya agar nanti materi yang kita pelajari hari ini dapat berguna ke depannya bagi kalian. Nah, setelah berdoa, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Oke ya, terima kasih udah mau nyanyi bersama. Kenapa sih setiap pagi kita nyanyikan lagu Indonesia Raya? Ya tujuannya untuk agar menumbuhkan rasa cinta tanah air kita. Baik, hari ini kita mau belajar apa sih Pak Guru? Oke, hari ini tuh kita mau belajar yang pertama. Nanti Bapak akan menampilkan tayangan slide dan kamu diminta untuk menganalisis rambu lalu lintas berdasarkan jenisnya dengan benar. Nah, yang kedua, setelah tayangan slide itu nanti Bapak akan membagi kalian ke dalam bentuk kelompok. Nah, di dalam kelompok itu nanti kalian bisa membuat papan rambu lalu lintas. Yang ketiga, setelah membuat papan, nanti kamu kategorikan nih rambu lalu lintas. Nanti ada 4 jenis. Nah, nanti apa aja nanti Bapak sampaikan. Kemudian tujuan yang keempat, dari membuat papan rambu lalu lintas, kamu bisa nanti memadukan dari unsur-unsur dekoratif dengan benar. Nah, unsur dekoratifnya apa aja? Nah, nanti Pak Bagus juga jelaskan. Selanjutnya, nah, di sini Pak Bagus mau nanya nih, tadi siapa yang berangkat sekolahnya jalan kaki? Ada? Saya, Pak Guru. Ya, jalan kaki. Sendiri atau sama temannya? Aku bareng-bareng, Pak. Oke, kalau jalan kaki yang baik di sebelah kiri atau kanan? Aku tadi di sebelah kiri, Pak. Sebelah kiri ya, kalau jalan tuh sebelah kiri. Sekarang yang kedua. Kenapa sebelah kiri, Pak? Karena kalau jalan di tengah nanti ketabrak dong. Oh iya. Yang kedua nih, siapa tadi yang diantar ayah atau ibunya ke sekolah pakai motor atau naik ojek online ada? Oh ada. Saya. Tadi pakai helm nggak berangkat sekolahnya? Enggak, Pak, deket soalnya. Nah, walaupun deket nanti dibilang itu jangan lupa pakai helm walaupun jaraknya deket, karena helm itu adalah salah satu faktor keselamatan. Takutnya kan kita nggak mau di jalan melindungi kepala ya Pak ya. Ya, itu betul sekali, melindungi kepala. Jadi walaupun deket nih, walaupun Pak saya jaraknya deket, keplesetnya apa ya, tetap aja pakai helm.
Oh, Nah, yang gitu. ketiga, 5 langkah, Pak. Kalau kepleset sakit atuh Pak, masa keplesetnya. itu ungkapan Sampai ya, maksudnya kalau walaupun jaraknya dekat, apalagi jauh, apalagi nanti kamu lewat jalan raya, itu wajib pakai helm. Selain kalau nggak pakai helm itu nanti kalau bisa kecelakaan membuat kepala cedera, nanti kalau ada pak polisi ketilang gimana? Ayo. Karena yang ketiga nih, siapa yang tadi naik diantar pakai mobil atau pakai angkutan umum ada? Saya Pak naik angkot. Oh, ada yang naik angkot, terus ada yang diantar bapak mamanya pakai mobil ada? Atau naik? Saya dianterin Pak. Habis kata mama saya sering jalan-jalan mulu main ke rumah temen, dicariin, makanya saya diantar jemput. Baik, sekarang yang pakai mobil nih, Bapak Gus nanya nih, kira-kira tadi sabuk pengamannya dipasang apa enggak? Ayo. Di angkot nggak ada sabuk pengaman, Pak, di angkot. Nah, itu lain kali boleh kamu ingetin sama abang supirnya, Bang, kok itu sabuk pengamannya nggak dipakai? Itu kan salah satu faktor keselamatan, Bang. Gitu, bilangin nggak apa-apa kamu. Biar nanti, oh iya dek, terima kasih udah diingetin. Gitu. Oh, gitu ya, Pak. Nah, sekarang gini, Pak Bagus mau nanya lagi. Tadi selama perjalanan, apakah kalian melihat tanda-tanda seperti ini di jalan? Aku Aku lihat nggak Pak lihat yang tanda-tanda ya, Pak. merah, kuning, hijau. Lihat, Pak. Lihat. Aku pernah Pak, itu yang gambarnya kayak belok-belok itu tuh putar balik itu bukan Pak? Nah, iya, atau kalau pas kalian lagi coba Sabtu Minggu, mungkin kalian lagi jalan-jalan ke kota, kalian pasti pernah saya lihat-lihat tanda-tanda seperti ini ya. Pernah Pak, Pernah Pak. Tanda-tanda ini namanya adalah rambu lalu lintas. Nah, hari ini kita Oh, rambu lalu akan lintas. belajar ya, akan belajar tentang rambu lalu lintas dan jenisnya. Sekarang coba lihat nih Pak Bagus, ada gambar selanjutnya. Oke, lihat dari gambar ini. Iya Pak. Apa tuh Pak? Oh, itu Macet. Pak rambutnya. Aku pernah ngeliat ini Pak di jalan. Pernah lihat? Iya. Coba kira-kira itu kalau ada tanda seperti ada huruf U ya atau huruf N kebalik, ada silang. Berarti kalau silang biasanya artinya dilarang atau boleh ya? Silang tuh nggak boleh Nggak Pak, boleh. nggak boleh. Dilarang Pak berarti. Tapi Tapi kok itu boleh Pak? nah coba itu coba. pada itu sih Pak, Aku tahu itu kenapa. itu Coba, kenapa itu Karena bisa? nggak ada polisi Pak, nggak ada Nah. polisi. Ada Waduh. polisi, Bu. Betul, biasanya warga Indonesia tuh taat kalau ada polisi biasanya, betul. Sekarang gambar kedua nih. Gambar kedua, kelewatan. Ya, gambar kedua tuh. Apa tuh Pak? Itu ada orang naik ada motor. gambar motor dicoret. Kasihan amat Pak. Oh, berarti motor nggak boleh lewat situ ya Pak ya? Nah, tapi di situ digambarnya orang pada lewat. Berarti kira-kira itu betul apa salah itu? Salah. Salah Pak. Salah. Melanggar itu kan melanggar. Oke, sekarang gambarnya 3. Tuh, ada motor. Parkir. Oh, Di itu sebelahnya Pak. ada Nggak boleh huruf parkir P. Pak, nggak boleh parkir itu. Ya, P itu artinya parkir. Oh, Kalau P itu nggak parkir. boleh atau dilarang parkir. Iya, Ini kemarin ya. dikasih tahu sama ayah Tidak aku. boleh parkir di situ. Sebelahnya Nah. kan masih boleh, nggak ada tandanya. Ya, itu Iya, tandanya cuma di situ. sepanjang jalan itu nggak boleh. Tapi itu ada tuh motor yang naruh di situ. Kira-kira betul apa salah itu? salah. Salah yang parkir. Oke. Salah Pak. Gambar yang keempat nih, itu ada gambar ada lampu merah, nyalanya apa ya? Nyala merah kan? Warna Tapi lihat deh. merah Pak. Nanti Oh, Kalian berarti situ bablas, Pak, bablas. mobilnya baru 12. Kira-kira betul apa Nanti enggak? ketabrak Pak itu Pak. iya Pak, nanti tabrakan itu Pak. Nah, sekarang lampu merah kan ada 3. Yang merah artinya Berhenti. berhenti. Lampu merah ada 3. Lampu merah Lampu. warnanya ada 3. Lampu merah warnanya ada 3. Merah Warnanya Herlan. Ya. Ada 3. Coba Heran, lampu warna merah artinya? Merah itu harus berhenti Pak. Nah, Berhenti. betul. Coba kalau Asal kuning, tahu kamu. Kalau Betul kuning itu apa katanya ya? merah. Kuning nggak tahu Pak. Kalau Kuning kuning nggak tahu. coba kuning. Murianto apa kuning artinya?
Kalau kuning Hati-hati. artinya Aku mau Kalau ngajak. kuning hati-hati Pak. Kalau hijau maju, Pak. Kalau hijau maju. Nah, dulu kuning dulu. Kuning artinya hati-hati. Hati-hati artinya ketika dari merah ke merah kuning, berarti dari merah kuning kita hati-hati, siap-siap mau jalan biasanya kuning ke hijau atau biasanya dari kuning ke merah. Jadi situ kita harus hati-hati karena Oh, nanti biasanya ada pergantian warna. Nah sekarang kalau yang hijau artinya maju. Jauh jalan. maju atau jalan. Jalan Jadi kalau Pak, jalan. pas hijau kamu berhenti di situ kira-kira gimana? Dimarahin, Pak. Tabrak Diomongin. orang Pak. Dimarahin, kuning ya. Senggol Pak. Apa dari Ditabrak orang Pak. Kalau kita Ditabrak kalau orang. Diomelin, Pak. Maju, woi. Gitu, benar, Pak. kalau Senggol dong lampu gitu merah ya. kita harus selalu waspada, dilihat tuh lampunya kira-kira warnanya apa gitu. Dan kalau nanti ada orang yang melanggar lampu merah itu, kalian juga harus berani menegur, Pak lagi merah kok jalan aja gitu. Oke, sekarang kita ada gambar lagi nih. Nah, sekarang kira-kira gambar itu menurut kalian gimana? Itu Kayak mau tertib tuh balapan Pak. Pak. Itu, Kayak mau balapan, boleh. Coba di situ ada garis pengendara motornya ya, Pak. berhentinya kira-kira di belakang garis atau di depan garis? Belakang. Di belakang ya, itu berarti di belakang zebra cross. Berarti artinya pengendara motornya itu tertib. Karena tertib di situ ada siapa itu yang rob hijau? Ada polisi babu ya, Pak. ini. Ada polisi kan? Kalau nggak ada Pak Pak polisi boleh jalan ya Pak? Bukan, biasanya kalau nggak ada Pak polisi itu pada nggak tertib. Makanya nanti kalau kamu lihat di jalan ada yang lagi lampu merah tuh berhentinya di zebra cross, kamu bilangin, Pak mundur Pak, nggak boleh motor kalau di lampu merah berhentinya di zebra cross, ini buat pejalan kaki gitu. Kalian sebagai seorang siswa harus berani kalau itu salah. Karena yang kedua, nah yang kedua ada gambar apa ini ya? Lagi menyeberang Pak. Ya itu ada anak sekolah lagi menyeberang jalan. Nah kalau menyeberang jalan yang benar itu harus di garis-garis, Pak. garis-garis apa itu namanya? Berarti zebra Cross. Aku tahu Ya, itu zebra cross. Mamaku pernah Zebra bilang. cross Pak. ya, atau kalau misalnya kamu siapa di sini yang pernah ke daerah Bundaran HI atau ke daerah ya Budi atau daerah CBD, itu biasanya nanti ada yang namanya JPO, jembatan penyeberangan orang. Nah, jadi selain di zebra cross juga kalian juga bisa nyebrang di jembatan penyeberangan orang. Nah, yang ketiga, coba di situ ada gambar tanda rambunya P motor. Motor. Artinya apa berarti? Parkir motor. Tempat parkir. Iya, Iya, Parkir buat parkir, motor, betul Pak. sekali. Jadi di motor situ biru ya, Pak, boleh. nggak harus biru, itu semuanya jenis motor, artinya berarti boleh parkir di situ karena di situ ada tanda parkir motor. Nah, kira-kira kalau mobil parkir itu boleh nggak ya? Nggak boleh. Boleh Pak. Itu udah tulisan. Kan itu tulisannya motor doang. Betul sekali, nggak boleh karena di situ udah ada tandanya P, di bawahnya motor. Nah, kalau Kecuali mobil udah nggak mepet boleh kali Pak. boleh, tetap kita harus ikut sesuai tanda rambu-rambu lalu lintasnya. Nah, yang ini, yang terakhir nih. Mobil kuning. Ya, ada mobil kuning itu mau kemana itu? Mau jalan-jalan, Pak. Mau masuk tol kali ya Pak. Coba kalian perhatikan ya. Di sebelah kiri ya, itu ada tanda garis. Itu artinya mobil akan Kuning banyak tadi hati-hati. bukan, nah, bukan yang lampu, Herlan. Ini yang sebelah kiri tuh. Ada ya pelang tanda warna biru, terus ada garis 2, di tengahnya ada garis putih. Nah, itu artinya tanda rambu yaitu akan jalan tol atau jalan bebas hambatan. Nah, jadi mobilnya ini mau masuk nih ke dalam. Nah, di situ ada tanda-tanda larangannya juga tuh, ada banyak seperti orang dicoret, berarti jalan kaki nggak boleh masuk. Terus ada gambar roda 10 T, artinya tuh tekanan kendaraannya maksimal itu 10 ton. Terus ada gambar baja dicoret, motor dicoret, terus ada dokar. Jadi artinya jadi
hanya kendaraan roda 4 atau lebih yang boleh masuk jalan tol. Oke, sekarang Pak Bagus bagikan kalian ke beberapa kelompok dulu ya. Nah, untuk kelompok yang pertama, diantaranya nanti ada Sri, Ahmad, Nur, sama Murianto. Nah, kelompok dua berarti Rohmah, Muria, Indah, dan Herlan. Nah, sekarang tugasnya dari kedua gambar yang tadi, ya, dari kedua gambar yang tadi, coba kamu cari perbedaannya. Nah, silakan kamu catat dulu tuh di buku. Cari apa perbedaan dari yang gambar yang pertama sama yang kedua. Nah, yang kedua, kira-kira kenapa di gambar pertama itu terjadi pelanggaran rambu lalu lintas? Nah, yang ketiga, mengapa pada gambar kedua itu pada menaati rambu lalu lintas? Nah, yang keempat, kalian sebagai pelajar bagaimana sikapnya jika melihat ada pelanggaran rambu lalu lintas? Nah, ini kamu catat dulu. Nanti kita bahas setelah nanti habis ini Pak Bagus ada permainan nih. Nah, permainannya apa? Kita simak. Udah nyatetnya? Sore, main. Udah ya nyatetnya? Kita langsung Sudah Bapak. Pak Bagus ada permainan nih. Main. Bermain tentang rambu lalu lintas. Nah, sekarang tapi sebelum bermain, Pak Bagus mau mengingatkan lagi. Jadi rambu lalu lintas itu ada 4 jenis. Yang pertama itu rambu peringatan, yang kedua rambu larangan, yang ketiga rambu perintah, yang keempat adalah rambu petunjuk. Nah, rambu peringatan berarti tujuannya untuk memperingati. Biasanya itu nanti rambunya warnanya kuning. Kalau rambu larangan, itu namanya larangan berarti kita tidak boleh ya. Itu biasanya nanti ada tanda yang disilang. Sedangkan kalau rambu perintah itu adalah memberikan kita perintah atau kita harus, misal di situ ada rambu garis lurus, berarti itu jalannya satu arah. Nah, sekarang yang keempat ada rambu petunjuk. Biasanya ini berada di sebuah perempatan atau pertigaan, atau nanti ada petunjuk, misalnya petunjuk, oh berapa ratus meter ada masjid, berapa ratus meter lagi ada pom bensin. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Rambu peringatan. Tuh, ada macam-macam bentuknya ya. Biasanya tuh peringatan sebentar lagi belok, atau ada awas tanah longsor, atau jalan menanjak, atau jalan licin, dan sebagainya. Yang kedua, ini adalah rambu larangan. Kebanyakan berwarna merah dan ada tanda yang disilang. Berarti itu dilarang. Nah, yang ketiga ada rambu perintah. Dari misal depan belok kanan, depan belok kiri, atau tempat parkir, atau tempat pejalan kaki, atau tempat menyeberang, atau tempat berhenti bis, atau di situ ada 60 km, berarti artinya kamu harus berjalan di kecepatan 60 km. Selanjutnya ada rambu petunjuk. Nah, di sini kalau kamu sering berpergian di jalan, nanti pasti ada rambu-rambu ini ya, tujuannya sebagai petunjuk arah atau tempat yang sebentar lagi itu di depan ada apa sih gitu. Oke, paham ya dari keempat jenis itu. Nah, sekarang tugasnya kamu di permainannya. Nah, di sini Pak Bagus tuh bawa kotak atau banner tentang denah sebuah kota. Nah, sekarang kamu semua kan tadi udah dibagi kelompok nih. Pak Bagus tugasin kamu tuh sebagai petugas polisi dan petugas dinas perhubungan. Tugasnya apa? Nanti kamu tugasnya itu meletakkan rambu-rambu lalu lintas agar pengendaraan kendaraan bermotor dan pengguna jalan tetap aman. Nah, sebelum itu berarti kamu harus membuat rambu-rambu lalu lintas. Di bawah semua kan alatnya ya. Jadi nanti kamu membuat dari kardus ya, dipotong kecil-kecil, lalu diberi warna sesuai jenis rambunya. Nanti kamu taruh di mana kira-kira yang pas.
Contohnya, misal di situ ada tulisan bus station, berarti kamu tadi boleh menaruh di situ rambu yang rambu petunjuk. Jadi rambu halte bis gitu. Nah, sekarang boleh kalian langsung mengerjakan dan membuat rambu-rambunya kira-kira mana aja yang akan ditempel. Ya, silakan bekerja. Disiapkan alat-alatnya. Sambil Oke, coba Pak. cek satu-satu. Ya, Pak. Oke, baik. Silakan. Jika nanti ada yang kesulitan, boleh ya bertanya ya. Ya, Pak. Pertanyaannya yang tadi ya, Oke. Pak. Ya, kamu nih Bapak, diulang lagi nih di sini. Tugasnya pertama kamu bikin dulu rambu-rambu lalu lintasnya yang kecil-kecil itu. Kemudian nanti kamu letakkan kira-kira di bagian mana ya yang pas untuk rambu-rambu itu. Oke. Sekarang waktunya kita presentasi. Nah, udah pada selesai semua ya? Udah. Udah, Oke, Pak. baik. Sekarang coba mau ditunjuk atau yang udah siap mau maju? Atau mau Ayo, Tri. diacak? Aku mau, Pak. Aku mau, Pak. Oke, boleh Mau. Mela. Silakan coba kamu tunjukkan di mana rambu lalu lintas mau kamu letakkan. Coba. Aku mau taruh di itu tuh, Pak, deket rumah sakit, hospital. Berarti rambu apa jenisnya di situ? Itu ada zebra cross, berarti lampu lalu lintas, Pak. Oke, betul. Selanjutnya ada lagi? Aku, Pak. Ya, boleh silakan. Di mana meletakkannya? Lampu merah ya? Boleh lampu merah atau lampu tanda Oh, dilarang parkir. Boleh terserah di mana kira-kira yang pas. dilarang parkir. Boleh dilarang parkir. Kalau misalnya di pusing, Pak. Di pusing. Yang di bulatan Iya. ini. Iya. Ya, Di bus. boleh. Itu bus stasiun ya, Pak? Ya, itu Tadi halte udah lampu bis merah ya. maksudnya. Boleh tuh, Pak, dilarang parkir, boleh nggak taruh? Boleh, tapi Pak Bagus mau tanya kenapa kamu meletakkannya di situ? Alasannya apa? Karena rata-rata banyak tukang ojek tuh, Pak, di halte. Ojek pengkolan ya? Ya, berarti emang di daerah situ emang nggak boleh ada parkir karena selain di situ dekat lampu merah juga nanti tempat berhenti bis. Jadi kalau banyak yang parkir di situ nanti akan menyebabkan apa? Macet. Macet, Pak, macet. Betul. Oke ya, siapa lagi? Satu lagi, ayo mau kasih tanda yang di mana kira-kira? Aku, Pak. Ya, silakan Bu. Silakan. Aku belum jadi ibu, Pak. Ya, silakan. Mau di mana ya naruhnya? Boleh tanda petunjuk, misal belok kanan, rumah sakit belok kanan. Itu perempatan apa bukan ya, Pak ya? Yang mana? Ada jalan gede terus ada 4 jalur gitu tuh perempatan. Bukan, itu Simpang 5 namanya. Di sini ada kalau perempatan berarti ada 4 arah. Gitu. Ada pertigaan. Ada Itu Simpang 5. Itu aku mau taruhin itu, Pak. Aku mau taruhin lampu lalu lintas, Pak. Di mana? Di simpang 5-nya? Di Simpang 4. Kalau simpang 4 perempatan dong namanya. Oh iya. Emang mana ada simpang 5, Pak? Kok jadi simpang siur, Itu Pak? ada Simpang 5 itu. Yang di Bulatan itu loh, yang di Bundaran HI itu Bundaran HI. Oh ini. Bukan yang bundaran bukan. Oh yang di sebelah kanannya. Jadi, Mm-mm. ya boleh di situ kasih lampu merah ya. Iya, ntar kalau nggak dikasih lampu merah, ntar
tubrukan Pak Iya empatnya. betul. Sama biasanya dikasih tanda rambu lalu Kan lintas. ada tukang parkir. Kalau di lampu merah nggak ada tukang parkir dong. Oh Kan ada iya. lampu Kalau di merah. jalan gede mah nggak ada ya. Iya betul. Sri, makanya Sri itu harus mainnya ke kota dong, Sri. Nah sekarang Naik delman istimewa, Sri. Aku deket Oke, baik. sawah sih. Jadinya nggak ada Sekarang ya. tadi aduh. pertanyaan yang pertama udah kalian catat kan? Nah sekarang Pak Ya, Bagus udah. mau Aku udah. siapa yang mau menjawab nih pertanyaan yang nah yang nomor 1 dari gambar yang tadi tayangan pertama sama kedua apa bedanya? Siapa mau jawab? Yang pertama yang mana, Pak? Yang pertama itu yang banyak orang melanggar tuh. Yang kedua itu yang menaati. Oh, Gitu. Oke, Aku jawab. coba silakan. Jadi kalau gambar yang pertama itu kan pada melanggar, Pak. Jadi tidak Betul, tertib, betul. semeraut. Yang kedua, Kalau yang kedua itu kan masyarakat, orang-orang itu kan tertib. Jadi kelihatannya rapi, bagus. oke, mantap jawabannya. Terima kasih. Adakah jawabannya yang berbeda? aku Pak, aku. Apa ya? Silakan. Kalau yang pertama itu orang-orangnya nggak mau diatur Pak, selalu melanggar terus. Tapi kalau Iya. yang kedua orangnya tertib Pak. Iya, oke. Jadi yang pertama itu kebanyakan semuanya melanggar ya. Padahal di situ udah jelas ada tanda atau rambu lalu lintasnya. Dan yang kedua itu orang-orangnya atau pengguna jalannya itu tertib. Sekarang pertanyaan Pak, apa ya? mungkin orang-orang yang melanggar tadi karena nggak ngerti artinya kali ya, Nah, Pak. itu dia sekarang. Jadi Belajar nomor ini. 2 jawabannya, Nah, itu Sri. belum, Kamu sabar, mau ditahan. Nah, sekarang nomor 2 pertanyaannya nih. Mengapa pada gambar pertama terjadi pelanggaran? Coba tadi Sri jawab, apa alasannya tadi katanya? Ya, Sri Karena, hebat. Karena mereka nggak tahu artinya, Pak. oh nggak tahu artinya. Boleh, mungkin di sekolah kurang menyimak dulu ya. Terus apalagi Iya. kira-kira ya? Mungkin kita menyimak Pak Guru. Betul Orangnya sekali. cuek-cuek kali, Pak. Orangnya cuek-cuek. Berarti kesadaran dirinya kurang berarti ya? Boleh, Betul, Pak. bener. Pak, udah jam pulang, Pak. Oh ya, oke, siap. Sekarang yang nomor 3. 5 menit lagi ya. Nomor Istirahat, Pak. Capek, Pak. 5 menit lagi, oke. Nomor kedua, kenapa yang gambar kedua lebih taat? Karena ayo, siapa mau Karena jawab? mereka taat, Pak. Ya kenapa Karena taat itu mereka kenapa? mengerti. Karena mereka Karena mengerti. mereka Karena sudah ada kesadaran Pak ya ada dari kesadaran. Jadi udah tahu tuh kalau ada tanda itu berarti kita harus menaati atau tidak. Nah, sekarang yang nomor 4. Kamu sebagai seorang pelajar jika lihat sikap ada pelanggar rambu lalu lintas gimana? Ayo, siapa menjawab? Saya tegur, Pak. Harus ditegur, betul. Ya, Ada nanti lagi? galakan Saya bilangin, Pak. Bapak-bapak. Gak apa-apa, kalau kita benar, kita harus berani memberitahu yang salah. Tuh ya. Oke, karena ini mau Lapor istirahat. polisi. Nah, boleh tuh lapor polisi, udah bagus. Oke, sekarang ini bentar lagi jam istirahat ya. Berarti Pak Bagus kasih tugas nih buat kalian nanti di rumah. Oke? Nah, tugasnya ini. Nanti tugas ini Pak Bagus kirim ke WA grup kelas. Nah, besok kita bahas. Siap? siapa? Terima kasih. Oke, karena ini waktunya udah mau istirahat, jadi silakan yang mau istirahat. Kalau istirahat buang sampahnya nggak boleh sembarangan. Oke ya, karena ini udah mau istirahat, Pak Bagus akhiri. Jangan lupa nanti PR-nya kita sambung untuk besok. Oke, sebelum istirahat, Pak Bagus mau nunjuk Urianto, coba nanti pimpin teman-temannya untuk doa sebelum makan. Doa sebelum makan. Ya kan mau istirahat, mau makan dulu kita. Oh iya, baik. Teman-teman, sebelum istirahat dan ngantri di kantin,
kita biasakan untuk berdoa sebelum makan. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Belum ada makanannya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik Lana bima razaqtana wa azaba. Oke, terima kasih Pak Murianto. Nah, silakan kalian istirahat ya. Ya, baik teman-teman, dipersilakan untuk Bu Siti Rohma untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Pak Herlan. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Maria, Mas Afro izin menyampaikan. Untuk Pak Bagus, saya benar-benar dimanjakan matanya ya atas presentasinya. Papa PPT-nya itu eye-catching banget, penuh dengan warna. Jadi anak-anak kayaknya lebih tertarik melihat PPT-nya gitu kan. Kemudian untuk pembukaan awalnya juga yang kalau nggak salah memancing respon anak, itu benar-benar terpancing. Oh, gambar ini apa, itu bagus banget. Saya juga belum tentu, saya lagi mikir-mikir ntar saya besok gimana ya, keren-keren banget PPT-nya, saya bisa bikin apa enggak ya gitu. Kayaknya saya yang standar-standar aja. Kemudian paling yang tadi ada beberapa yang belum ini ya, kayak LKPD-nya. Iya, karena waktunya kan tadi ya, makanya saya cepetin aja. Kayak kita udah terbuai gitu sama paparannya Pak Bagus, sehingga mungkin Pak Bagus sendiri lupa sama waktu. Kita aja yang diajarin ini jam berapa lupa. Kalau nggak Bu Maria yang message di chat, saya juga nggak ngeh kalau waktunya sudah habis gitu. Saking asiknya ngedengerin Pak Bagus ngajar. Itu sih, itu aja Pak. Oke, terima kasih Bu.